Pengajian tafsir Al-Jailani sudah sampai surat Yunus ayat 45 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dan wa haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Ya. Ilaihi marji'ukum. Ini ayat Al-Quran yang setiap ayat demi ayat ya itu pasti memiliki ibrah, memiliki nasihat, memiliki pelajaran gitu. Karena Al-Quran sebagai kalamullah berlaku sepanjang zaman ya, berlaku sifatnya universal gitu. Maka orang yang hidup pada zaman Nabi sampai sekarang ya tetap ayat ini relevan dan sampai nanti hari kiamat. Ilaihi ya, kembali kepada Allah ya. La ilaha ghairi, bukan kepada selain Allah. Ini menunjukkan orang yang bertauhid ya, orang yang sudah kokoh imannya itu selalu ilaihi sikapnya, selalu kembali kepada Allah ya. Dalam hal ibadah juga ilaihi ya, selalu ya kembali kepada Allah. Hidup dunia juga disadari. Kita juga inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini dari Allah, kita ini milik dan akan kembali menuju Allah. Gitu. Jadi ilaihi menuju Allah. Marji'ukum, tempat kembali kalian semua, jami'an ya, semuanya. Jadi maksudnya bahwa kita hidup di alam dunia ini ya, itu sebagaimana dalam kalimat inna lillahi, inna sesungguhnya kami lillah, lillah itu milik Allah. Kita hidup di dunia ini menjadi ada. Ini semata-mata mutlak anugerah Allah ya. Sebab kalau kita lihat proses kejadian manusia ya, ketika mulai dari bentuk sperma ini kan ada 300 juta sel telur ya, yang berlomba. Ternyata hanya satu yang berhasil membuahi dan jadilah ya sosok manusia yang hidup di dunia ini. Jadi kompetitor kita itu 300 juta sel telur. Maka ketika kita sadar, oh iya kita ini ya pilihan Allah. Maka marji'ukum jami'an, ya hanya kepada Allah lah sebagai tempat kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan kami juga ilaihi menuju Allah, raji'una, mereka kembali. Jadi kita awalnya tidak ada menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Kemudian kita dari ada akan menjadi tiada dan kembali kepada Allah pula. Pada saat kita saat ini ada, nah ini kita gunakan momen sebagai mencari bekal untuk suatu saat kita setelah tidak ada. Jangan sampai ketika saat ini kita ada,
tidak kita jadikan sebagai tempat untuk menanam, tempat untuk berinvestasi, tempat untuk mempersiapkan diri. Nah, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia orang yang rajin menanam, ya pasti muflihun, dia akan sukses, beruntung. Kalau dia orang yang tidak mau menanam kebaikan yang didasari dengan keikhlasan, dia akan menjadi orang-orang yang menyesal. Jadi syaratnya amal ibadah yang ikhlas. Ikhlas itu ya semata-mata karena Allah, bukan selain Allah. Itu. Summa ilaina kemudian kembali kepada kami, marji'ukum, ya, tempat kembali kalian. Ya. Inna ilaina, ya, sesungguhnya kepada kami, ya bahum kembalinya mereka. Itu. Ini ayat-ayat lain yang sama itu ya. Seperti kayak summa ilaina marji'ukum itu Yunus 23, inna ilaina iyabahum ini Al-Ghasyiyah 25, wa ilaina turja'un Al-Anbiya 35. Itu artinya ayat-ayat yang sejenis yang menyadarkan bahwa kita ini ya akan kembali kepada Allah ya. Ini cukup banyak sekali. Kemudian berikutnya wa'dallahi, ya sesungguhnya janji Allah itu hakon, nyata. La alladzi la yukhlifu mi'adahu aslan. Allah itu tidak pernah ingkar janji sama sekali. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW ya, itu semua hak, tidak ada yang mengada-ngada. Soal akhirat hak, soal kiamat hak, soal surga neraka hak, gitu ya. Soal perjumpaan Allah hak. Jadi nggak ada yang mengada-ngada. Itu. Sabitan laziman bila tagoyirin. Jadi hak ini benar-benar nyata, ya, tanpa ada perubahan, watabdilin wa kaifin, ya, pergantian, layakunu wa, tidak mungkin janjinya Allah itu tidak benar. Sebab apa? Itu huwa qadirun ala jam'il makdurat, karena Allah itu kuasa atas segala makdurat, segala yang ada ya di alam semesta ini, wal muradat, dan segala kehendak yang ada di alam semesta ini. Itu. Jadi waktu hak, janji Allah itu hak benar, Allah tidak akan ingkar janji. Ya, beda dengan janjinya ya politisi ya, politisi kita ini janjinya bagus-bagus gitu. Tapi apakah hak atau tidak, ya ini tinggal kesungguhan pembuktiannya. Ya. Innahu yabda'ul khalqa, sesungguhnya Allah yabda'u, ya, yabda'u itu memulai. Siapa Allah? Allah khalqa makhluk. Jadi alam semesta dulu tidak ada. Allah lah yang memulai proses penciptaannya. Langit bumi dulu tidak ada. Allah lah yang memulai menciptakannya. Yaitu yub sumai innahu yub yabda'ul khalqa. Ya. Kita dulu tidak ada. Menjadi ada ya Allah yang mengadakan. Nabi Adam dulu tidak ada. Ya, sebagai bapaknya umat manusia, yang mengadakan ya Allah. Summa yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikannya. Ya, jadi diadakan, dihidupkan, kemudian dimatikan, dikembalikan. Itu prosesnya. Lah, kenapa demikian? Dijawab oleh Al-Qur'an, liyadzia, supaya merasakan balasan ya.
alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman ya kepada janji Allah, kepada kebenaran Al-Qur'an, kepada kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi, diimani, diamalkan ya. Alladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati. Dia tidak hanya beriman tapi wa amilus sholihah. Dia mengamalkan segala kebaikan yang diajarkan oleh Al-Qur'an ya maupun Nabi Muhammad SAW. Bil qisti, yaitu dengan lurus. Gitu. Jadi apa yang diimani, apa yang diyakini, kemudian diamalkan ya dengan bil qisti, dengan lurus. Nah, ini orang-orang yang beriman seperti ini nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan orang yang ingkar? Orang yang tidak percaya Nabi, orang yang tidak percaya dengan agama Islam. Ya, ini di ayat berikutnya dijawab. Walladzina kafaru, dan bermula orang-orang yang kafir. Ya, ini balasannya. Dan bermula orang-orang yang kafir. Orang kafir itu siapa? Orang yang ingkar billahi ya kepada Allah. Wa asyraku, dan mereka menyekutukan lahu kepada Allah syai'an, dengan sesuatu min madzahirihi, dari kenyataannya. Jadi orang yang ingkar kepada Allah, kemudian orang yang menyekutukan Allah, ini disebut alladzina kafaru. Jadi seperti zaman Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ini termasuk alladzina kafaru. Ya, mereka ingkar kepada Nabi dan ingkar kepada Allah. Orang yang zaman sekarang ya tentu alladzina kafaru ya maknanya tidak sebatas hanya berkaitan dengan nyembah berhala atau tidak. Tapi makna alladzina kafaru itu bisa lebih mendalam, yaitu asyraku lahu syai'an min madhirihi. Kalau sampai dia meyakini ya ada sesuatu selain Allah di alam semesta ini termasuk asyraku gitu. Jadi asyraku bihi syai'an min madhirihi. Dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi Allah disekutukan dengan min madhirihi ya dari makhluk yang nyata di alam semesta ini. Ya. Orang-orang yang kufur seperti ini lahum, bagi mereka ya pada saat hari pembalasan, ba'dama yuhasibu, setelah mereka dihisab, syarabun ya lahum, itu khobar muqaddam, itu bagi mereka syarabun berupa minuman, min hamimin, yaitu dari air yang mendidih ya. Jadi mendidihnya air di neraka dengan di dunia itu berbeda ya, 1000 kali lipat panasnya air dunia ya. Bagaimana penderitaan yang terjadi di neraka sana. Syarabun ya ada minuman, tapi min hamimin. Bagaimana mau menikmati orang haus tapi minumnya dengan air yang mendidih itu. Wa'adzabun, dan siksa alimun, yang pedih ini. Jadi selain itu ada siksa yang terus ya terjadi. Ya. Dan siksa ini alim, pedih, menyayat, menyakitkan. Bima kanu yakfurun, sebab kelakuan mereka, karena mereka ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi bersyukurlah ya kita yang termasuk golongan yang alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya pasti balasannya adalah surga, dan balasannya adalah kenikmatan-kenikmatan yang indah-indah. Tapi jangan kepedean duluan. Kita koreksi dulu amal ibadah kita. Apakah amal ibadah kita benar-benar sudah
sakulat mawazinuhu, membuat berat timbangan kita karena mentes, karena ikhlas, atau kita nampak ibadahnya seolah-olah banyak tapi sesungguhnya ya banyak virusnya itu. Seperti orang nanam padi, ya mungkin garapannya luas tapi tidak tahu ada hama itu. Lah, hamanya itu apa? Riya, ujub, takabur itu. Maka kalau ada orang beramal soleh, beribadah kepada Allah, kok masih riya, masih ujub, masih takabur, ini ibarat orang beramal tapi ada virusnya. Akhirnya rontok amalnya karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dengan ayat ini bisa menjadi koreksi buat diri kita, ya, betapa pentingnya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita secara ikhlas tadi. Sebab kalau tidak ikhlas, itu tidak akan memiliki efek yang nyata di akhirat nanti, tidak bisa dipanen. Sedangkan amal yang ikhlas inilah yang sakulat mawazinhu, yang bisa membuat berat timbangan di akhirat kelak. Ya. Jadi apa yang dijelaskan dalam ayat ini, ya, itu ada tambahan. Kenapa sih mereka kufur kepada Allah? Ya, wa yukadzibu rasul, dan mereka menganggap bohong apa yang disampaikan para rasul, inadan, ya, secara sengaja menolak, wa israron, dan dia ya ingkar selamanya. Wa kaifa yakfuruna billah, bagaimana orang yang dulu tidak ada menjadi ada, ya, padahal Allah semua yang mengadakan, setelah dia ada, hidup, dikasih nyawa, dikasih akal pikiran, kemudian sombong dengan akal pikirannya, kemudian ingkar kepada Allah. Nah, ini manusia yang kufur tuh seperti ini. Ulaikal khomqo, mereka itu adalah orang yang bodoh. Al-ami, orang yang buta. Bagaimana nggak buta? Ya. Dia ini hidup, dihidupin oleh Allah, dikasih sarana hidup oleh Allah, dikasih ruh oleh Allah, dikasih napas oleh Allah, sehingga matanya melihat, telinganya mendengar, tapi hatinya ditutup oleh Allah, sampai akhirnya dia kufur, ya, tidak beriman kepada Allah. Orang yang inilah yang disebut dengan al-khomko al-ami, yaitu orang yang bodoh dan buta mata hatinya. Al-halikuna, mereka adalah orang-orang yang rusak, fitiyahil ghaflah, ya, sebab karena kegoflahan hatinya. Kenapa ghaflah? Ya, karena hatinya tertutup, nggak ada nur ilahiyah. Maka bersyukur kalau kita mendapatkan nur ilahi, ya, sehingga kita tambah iman kepada Allah, tambah amal dalam beribadah, ya, dengan yakin seyakin-yakinnya, ya, kemudian ya, kita terhindar dari wadulal, kesesatan, wadulmatul jahli, kegelapan kebodohan. Sebab kalau orang bodoh masih gelap, ya, ini kan satu hal yang sangat menyedihkan. Sudah bodoh tapi sombong gitu. Udah nggak ngerti ilmu, kufur lagi kepada Allah gitu. Sudah, ya, bodoh, kufur sama Allah, tidak beriman kepada Allah. Buruk kelakuannya. Ini kan yang disebut yakfuruna billah, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ayat ini, ya, bisa menggugah kesadaran kita untuk terus memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah, kualitas amal ibadah kita, baik amal ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, sehingga amal ibadah kita di akhirat nanti bisa semakin baik, bisa semakin berkualitas, sehingga apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, sakulat mawazinuhu, berat timbangannya, dan menjadi al-muflihun, orang yang
sukses, orang yang menang dunia dan akhirat, inilah yang menjadi impian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan langkah kita untuk menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang menang baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian pengajian tafsir malam ini ya, kita cukup sampai di sini karena ayat berikutnya itu pembahasannya sudah beda gitu. Karena kalau enggak kita batasin di sini, kita nyambung pembahasan berikutnya nanti tidak matching ya. Nah, insya Allah pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan minggu yang akan datang.